Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Zaki. Kami dari kelompok 3 di sini dengan anggota saya Alfi Lakana Labib dengan NIM 76. Saya Akila sama Saya Fria Eki Fastiani dengan NIM 65. saya Umu Kulsum dengan NIM 77. Di sini kami dari kelompok 3 membahas terkait dengan kebudayaan Minangkabau dengan judul materi yang kami sampaikan yaitu arsitektur kehidupan Minangkabau, menyelami sistem adat, tradisi, dan filosofi suku Minangkabau di Sumatera Barat. Di sini selanjutnya yaitu lana fondasi filosofis integrasi adat Islam. Di sini ada dua yaitu pilar utama di suku Minangkabau yaitu ada adat kultural dan adat spiritual. Di sini ada kulturalnya mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan komunikasi tidak langsung dalam interaksi sosial. Terus kemudian pilar pilar spiritualnya menjadi kompas moral dan pedoman hukum tak tertulis oleh masyarakat. Nah, di sini ada dua adat, di mana kedua adat ini menjadi pondasi kuat di kebudayaan suku Minangkabau, yaitu ABS atau SBK, adat Basandi Syara atau Syarah Basandi Kitabullah. Di sini dua adat ini mutlak didasarkan pada ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya itu sistem kekerabatan atau keseimbangan peran gender. Di sini ada dua yaitu yang pertama sentralitas perempuan atau matrilinear. Nah, di sini yang pertama itu ada garis keturunan, di mana garis ini ditarik dari pihak ibu secara mutlak atau maternal, terus kemudian peran inti, di mana perempuan memegang peran sentral sebagai pusat eh, pewarisan harta, pusaka, identitas sosial, dan penjaga budaya. Terus kemudian yang ketiga ada struktur. Struktur ini berbasis suku ibu dengan pola tempat tinggal material lokal. Nah, selanjutnya itu kepemimpinan kolektif dari laki-laki. Di sini laki-laki seperti pada umumnya yaitu sebagai pemimpin, di mana eh, di suku Minangkabau ini laki-laki dipimpin oleh seorang penghulu atau datuk yang menjaga kaum dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya itu mekanismenya pada sistem kepemimpinan. Di sini pemimpin tidak hanya bersifat otoriter, akan tetapi pemimpin dipilih melalui prinsip musyawarah dan mufakat. Terus kemudian yang kita kenal Rumah Gadang merupakan salah satu rumah yang sangat terkenal di Minangkabau, di mana rumah ini manifestasi fisik filosofi yang sangat istimewa. Yang pertama dari bentuk atap. Atapnya berbentuk runcing menyerupai tanduk kerbau, melambangkan harapan dan cita-cita yang tinggi dari masyarakat. Terus kemudian ruang tengah. Ruang tengahnya sendiri yang merupakan area terbuka yang difungsikan sebagai untuk tempat berkumpul dan bermusyawarah, ya di mana hal itu mencerminkan nilai kolektivitas dan keberagaman suku Minangkabau. Terus selanjutnya yaitu bilik atau kamar. Nah, di bilik atau kamar sendiri ini pembagian ruang diatur sangat ketat berdasarkan sistem kekerabatan matrilinear. Itu mengutamakan perempuan dulu. Jadi eh, yang belum tahu bahwasanya di Minangkabau ini strata perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Artinya perempuan di sini lebih dihormati dan lebih dikedepankan daripada laki-laki. Berbeda dengan eh, pada umumnya di suku-suku lain. Selanjutnya itu teknologi dan konstruksi. Rumah Gadang sendiri disusun atas teknologi dan gempa dengan dibangun menggunakan kayu dan pasak tanpa waku, wujud kearifan lokal sebagai bentuk adaptasi dengan alam. Next. Oke, selanjutnya adalah pakaian adat, yaitu simbol kehormatan dan tanggung jawab. Khususnya ada dua adat, yaitu pakaian perempuan dan pakaian laki. Pakaian perempuan bisa disebut dua kalian atau sembilan pakaian perempuan melambangkan kebenaran, keagungan dan spiritualisasi peran perempuan dalam menjaga kelangsungan kaum.
Biasanya pakaian ini itu digunakan oleh mempelai wanita pada saat yang kedua ada pakaian pria, yaitu pakaian pemula atau marapulai. Terdiri dari pakaian hitam yang dipadukan dengan pita, yaitu penutup kepala yang khas hijau dan lambang tangan, tulisan dan tanggung jawab pemimpin. Selanjutnya ada siklus kehidupan dan ritual tradisi. Yang pertama, siklus kehidupan Minangkabau adalah lahir atau turun mandi. Tradisi membawa bayi yang baru lahir pertama kalinya ke sumber air atau sungai dibawakan membersihkan dan kenalan di alam. Dan kedua ada dewasa atau merantau. Kebiasaan esensial bagi laki-laki untuk dibuat asal dan mencari pengalaman, kemudian dan pendidikan. Yang ketiga ada keluarga atau pendidikan adat. Peningkatan pengikatan dua keluarga besar melalui serangkaian proses identitas dan kompleks. Yang keempat ada sosial atau batang panggung, yaitu acara adat dilatih untuk mengangkat dan meresmikan pimpinan suku atau penghulu. Next. Seni adalah spesies nasional. Yang pertama ada seni tari, dinamika, dan pengurusan. Terdiri dari tari piring, tari pasambahan, dan tari indang. Tari piring sendiri menyimbolkan dinamika dan keseimbangan. Tari pasambahan yaitu bentuk penghormatan untuk menyebutkan, dan tari indang menunjukkan kuatnya pengaruh nafas Islam. Kedua ada seni musik. Yang pertama ada saluang, yang kedua ada talempong, yang ketiga ada ragam atau rogam. Nah, saluang sendiri itu merupakan alat musik tiup tradisional dari talempong, yaitu ensemble ensemble alat pukul dan juga adalah alat musik gesek khas pesisir. Selanjutnya ada seni bela diri, yaitu silat harimau mencerminkan ketangkasan, pertahanan diri, dan filosofi meniru keindahan alam, khususnya hewan buas. Selanjutnya yaitu ada Randai, yaitu puncak integrasi seni pertunjukan. Jadi konsep Randai ini adalah teater tradisional yang dimainkan dalam formasi melingkar. Kemudian elemen sintesisnya yaitu menggabungkan gerak silat, tari, musik, dan sastra atau dialog atau nyanyian dalam satu panggung utuh. Untuk karakteristiknya yaitu memiliki kosakata khas, kaya akan metafora, konseptual, dan syarat penggunaan pepatah petiti yang menjadi filosofi hidup. Untuk medium pendidikan, pantun, randai, dan cerita rakyat berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral dan penguatan identitas sosial. Untuk tantangan era modernnya, meski jumlah penuturnya besar, bahasa Minangkabau mulai mengalami pergeseran tergerus dominasi bahasa Indonesia dan modernisasi. Selanjutnya ada kuliner, diplomasi rasa, dan ketentuan waktu. Formula masakannya ada rempah yang kuat, santan yang pekat, plus waktu dengan ketahanan tinggi dan cita rasa kaya. Yang seperti kita tahu, di daerah Minangkabau sangat terkenal dengan makanannya itu rumah makan Padang. Yang khas itu ada rendang, terus ada sate Padang, lalu ada gulai dan dendeng balado. Dari rendang sendiri proses masaknya berjam-jam menghasilkan daya tahan yang luar biasa tinggi dan cita rasa yang kaya. Lalu sate Padang, gulai, dendeng balado
Budaya kuliner ini berperan sebagai identitas ekspor terkuat, diperkenalkan luas hingga ke seluruh Nusantara melalui jaringan institusi rumah makan Padang. Kesimpulan dari materi hari ini, sistem kehidupan yang beradaptasi ke adanya 3 elemen, yaitu bingkai moral, ada agama atau ABS, SBK, lalu ada kepemimpinan kolektif, dan yang terakhir ada kekuatan perempuan. Sintesis kultural budaya Minangkabau membuktikan bahwa tradisi dapat bersinergi sempurna dengan agama dan perubahan zaman. Ia mensinergikan hak komunal perempuan sebagai penjaga pusaka dengan kewajiban laki-laki sebagai pelindung dan penjelajah. Relevansi pada masa kini, menjaga peninggalan seperti rumah gadang dan bahasa tutur, pepatah petiti, bukan sekedar nostalgia romantis. Namun memahami kearifan lokal ini adalah kunci esensial bahkan dalam konteks paling modern sekalipun seperti memberikan layanan psikologis yang relevan dan berempati. Mungkin itu tadi terkait dengan penyampaian materi kebudayaan Minangkabau. Apabila dirasa ada yang kurang, kami mohon maaf dari kelompok kami. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang bisa ditambahi dan apabila ada yang lebih bisa dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.